Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Dwi Prayuda, NPM 19714016. Saya Leli Nur Khalifah, NPM 19714018. Saya Muhammad David Syafaat, NPM 19714022. Sabila Sukarita, NPM 19714026. Sherna Felia, NPM 19714028. it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Budidaya tanaman bayam. Bayam atau nama latinnya adalah Amaranthus SPL, termasuk dalam famili Amarantaceae dan merupakan salah satu jenis sayuran daun daerah tropis penting seperti di Indonesia. Bayam biasanya dikonsumsi sebagai sayuran hijau dan banyak mengandung vitamin serta mineral. Di Indonesia terdapat 3 jenis bayam, yaitu yang pertama Amaranthus tricolor, adalah merupakan bayam cabut yang banyak diusahakan oleh petani. Batangnya berwarna merah atau biasa disebut dengan bayam merah. Yang kedua adalah bayam Amaranthus dubius, adalah merupakan bayam petik, pertumbuhannya lebih tegak, berdaun lebar dan berwarna daun hijau tua. Biasanya dipelihara di halaman rumah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah bayam Amaranthus cruentus, adalah merupakan jenis bayam yang dapat ditanam sebagai bayam cabut dan juga bayam petik. Jenis bayam ini tumbuh tegak, berdaun sedang, berwarna hijau muda, dan dapat dipanen secara cabutan pada umur 3 minggu. Adapun persyaratan tumbuh budidaya tanaman bayam, bayam cocok ditanam pada hampir setiap jenis tanah dan dapat tumbuh sepanjang tahun pada ketinggian sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Waktu tanam bayam yang terbaik adalah pada awal musim hujan antara bulan Oktober sampai November, atau pada awal musim kemarau antara bulan Maret sampai April. Bayam sebaiknya ditanam pada tanah yang gembur dan cukup subur dengan kisaran pH 6-7. Untuk memulai budidaya bayam, yang pertama kali perlu diperhatikan adalah lokasi budidaya. Sebaiknya, lokasi yang digunakan dekat dengan sumber air. Hal ini diperlukan untuk memudahkan perawatan ketika tanaman butuh pasokan air. Berikutnya adalah pengolahan lahan. Lahan diolah dengan cangkul atau menggunakan hand traktor. Manfaatnya, tanah menjadi gembur, aerasi dan drainase tanah menjadi lebih baik, serta rerumputan menjadi bersih. Lahan yang telah diolah kemudian dijadikan bedengan-bedengan. Lebarnya cukup 100 cm, tinggi bedengan antara 20-30 cm, dan jarak antar bedengan 30-40 cm. Sedangkan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Pada tiap bedengan, taburkan pupuk kandang sebanyak 0,5 sampai 1 kg per meter persegi. Pupuk kandangnya boleh kotoran ayam atau pupuk kandang. Setelah ditaburi pupuk kandang, biarkan bedengan selama 2-3 hari sebelum ditanami. Penanaman. Penanaman benih bayam dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menyebar biji langsung pada bedengan, menyebar langsung pada larikan atau barisan, dan melalui persemaian terlebih dahulu. Yang pertama, cara disebar langsung biasanya digunakan untuk penanaman bayam cabut. Biji disebar langsung secara merata di atas permukaan bedengan, kemudian ditutup tipis dengan tanah dengan tebal kurang lebih 1-2 cm. Yang kedua, biji dapat juga disebarkan pada larikan atau barisan dengan jarak antar barisan 10-15 cm. Kemudian ditutup kembali dengan lapisan tipis tanah. Yang terakhir, persemaian. Umumnya digunakan untuk penanaman bayam petik. Benih disemai, kemudian setelah tumbuh atau kurang dari 10 hari, bibit dibubun dan dipelihara selama kurang lebih 3 minggu
sampai siap pindah ke lapangan. Jarak tanam pada sistem ini adalah 50 cm dikali 30 cm. Saya akan melanjutkan materi bayam, yaitu tentang perawatan atau pemeliharaan tanaman bayam, serta hama, penyakit, dan cara pengendaliannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan perawatan tanaman bayam, yaitu penjarangan. Apabila sewaktu menebar benih secara langsung di lapangan tidak merata, maka akan terjadi pertumbuhan yang mengelompok atau rapat, sehingga pertumbuhannya terhambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjarangan. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan apabila muncul gulma. Kehadiran gulma dapat menurunkan produksi bayam. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan penggemburan tanah. Alat yang digunakan dalam penyiangan dapat berupa koret atau cangkul. Caranya dengan dikoret atau dicangkul atau langsung dicabut dengan tangan. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik yang diberikan adalah pupuk N atau ZA dengan cara dilarutkan dalam air kurang lebih 25 gram per 10 liter air. N diberikan 2 kali, setengah takaran pada waktu tanam dan yang setengahnya lagi pada umur 30 hari setelah tanam. Apabila ternyata nanti pertumbuhan tanaman kurang subur, dapat dipertimbangkan untuk memberi pupuk N susulan. Pupuk P diberikan sekali pada waktu tanam, sedangkan pupuk K diberikan 2 kali, setengah takaran pada waktu tanam dan setengah lagi pada umur 30 hari setelah tanam. Yang terakhir yaitu penyiraman. Pada fase awal pertumbuhan, sebaiknya penyiraman dilakukan rutin dan intensif 1-2 kali sehari, terutama di musim kemarau. Waktu yang paling baik untuk menyiram tanaman bayam adalah pagi atau sore hari dengan menggunakan alat bantu gembor agar siramannya merata. Selanjutnya adalah hama, penyakit, dan cara pengendaliannya. Pengendalian hama ulat daun, ulat gerayak dengan cara memotong daun yang terserang ulat atau matikan dengan cara dipencet. Kemudian pengendalian kutu daun dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang terserang. Kemudian penyakit pada tanaman bayam, yaitu penyakit dumping off atau rebah kecambah. Pengendaliannya dengan cara memperbaiki drainase sehingga permukaan tanah tidak terlalu kering dan terlalu lembab. Kemudian penyakit karat putih. Pengendaliannya dengan cara mencabut tanaman yang terjangkit karat putih. Panen dan pasca panen. Bayam cabut biasanya dipanen apabila tingginya sudah mencapai kira-kira 20 cm, yaitu pada umur antara 3-4 minggu setelah tanaman tumbuh. Tanaman ini dapat dicabut dengan akarnya atau dengan cara memotong pada bagian pangkal sekitar 2 cm di atas permukaan tanah. Sedangkan bayam petik biasanya mulai dapat dipanen pada umur antara 1-1,5 bulan dengan interval pemetikan seminggu sekali. Produksi tanaman bayam yang dipelihara dengan baik dapat mencapai 5-10 ton per hektar. Penanganan pasca panen bayam terutama diarahkan untuk mempertahankan kesegarannya, yaitu dengan cara menempatkan bayam yang baru dipanen di tempat berair, merendam bagian akarnya, dan transportasi atau pengiriman produk dilaksanakan secepat mungkin.